Shalom, Shalom. puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik bagi kita, amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita mau menikmati setiap hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau ada Tuhan. Kami yakin Engkau ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan, di mana kami berdiri sekarang, di mana kami bertempat sekarang, di mana kami berpijak sekarang, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah hidup kami saat ini, Bapa. Ajar kami untuk mengerti kehendak, ajar kami untuk menikmati
Seberapa banyak yang ada di tempat ini yang siap untuk memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Amin. Sapa kiri kanan kita. Tiba saatnya kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dari segenap suku dan bangsa kita dikumpulkan di tempat ini. Haleluya. Suara
kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati setiap hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat badai datang dalam hidupku, rasa takut di dalam hatiku, ku tak dapat rasa
Ini pengakuan kami Bapa dan kerinduan kami ingin selalu menyembah Engkau ya Tuhan. Kami tahu dan sadar bahwa tidak gampang, tidak mudah untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Tapi hari ini Bapa, Engkau telah mengingatkan kami kembali. Kami ada dan harus menjadi penyembah-penyembah-Mu Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu Bapa yang akan kami dengar hari ini, mampukan kami Tuhan untuk semakin hari semakin dibentuk, semakin hari semakin dikuatkan, dan semakin hari semakin dibimbing, dituntun Tuhan, sehingga kami bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Bapa yang baik, hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan untuk boleh menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu Bapa pagi hari ini. Hamba percaya kuasa dan urapan-Mu Tuhan Kau nyatakan buat hamba-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi berkat buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami buat Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, shalom, haleluya. Bapak Ibu, coba kasih senyum dulu buat saudara-saudaramu yang ada di sebelahmu. Haleluya. Kenapa saya suruh seperti itu? Karena hari ini kita nggak terasa loh, sudah 29 hari, betul nggak? Di tahun 2023, di bulan Januari ini. Jadi 29 hari ini bukan hal yang gampang. Coba kalau kita beli oksigen, mampu bayar apa enggak? Enggak mampu. Enggak mampu, selama 29 hari kalaupun mampu habis duit kita. Karena oksigen mahal sekali, sama Bu Dokter ya. Oksigen mahal sekali, dulu COVID dulu sempat oksigen tuh sulit nyarinya. Sampai ada yang meninggal gara-gara enggak dapat oksigen seperti itu. Artinya gini bahwa selama 29 hari ini merupakan satu anugerah yang sangat luar biasa kalau kita masih ada, kita masih bersama-sama, kita masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Oleh sebab itu hari ini gunakan kesempatan ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena kita sudah dikasih kesempatan secara gratis oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita gunakan ini untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca secara bergantian. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Kita baca secara bergantian, nanti saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua. Perikop di atas Kristus pengantara kita. Ayat yang pertama, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Amin, puji Tuhan. Jadi dari perikop yang sudah kita baca bersama-sama hari ini, saya mau kasih tema buat kita, yaitu diproses menjadi seperti Kristus. Jadi tema yang akan kita bahas untuk pagi hari ini adalah diproses menjadi seperti Kristus. Kita coba katakan secara bersama-sama, 1,
2, 3. Diproses menjadi seperti Kristus. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi, saya akan tampilkan video singkat yang mungkin Bapak Ibu di WA sudah melihat, tetapi tidak apa-apa. Ini video yang menurut saya ini adalah proses di dalam mengikuti Tuhan. Jadi contoh atau gambaran. Coba dikasih play. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. Oke, nah jadi itu salah satu contoh ilustrasi menggambarkan tentang diproses Tuhan. Nah kalau kita lihat dari video ini tadi, ternyata diproses itu gak gampang, tidak mudah. Sudah di atas, jatuh lagi. Mulai lagi dari tangga yang paling bawah, naik, dan hampir nyampe jatuh lagi. Dan bahkan hampir sudah di atas sama sekali pun sudah jatuh lagi. Jadi intinya gini, bahwa diproses itu sesuatu yang tidak enak dan tidak gampang. Diproses menjadi seperti Kristus itu merupakan hal yang mungkin bagi manusia itu sesuatu yang mustahil untuk sama seperti Kristus. Tetapi saya percaya bahwa bersama dengan Yesus, saudara dan saya pasti bisa. Yang setuju katakan amin. Amin. Walaupun sulit, walaupun tidak mudah, tetapi ketika kita belajar dengan tekun, belajar sabar, dan terus melakukan, dan terus bertindak, tidak ada yang mustahil. Dari video ini tadi kita bisa melihat, ini contoh gambaran saja. Bahwa setelah berjalan tangga demi tangga jatuh, jalan lagi jatuh, jalan jatuh, sampai di atas pun jatuh lagi. Itu menggambarkan betapa sulitnya untuk sampai di puncak. Nah kalau kita mau gambarkan dengan pribadi kita, untuk menjadi sama seperti Yesus pun itu enggak gampang. Mungkin sudah ada di antara kita, aduh aku mau ambil komitmen deh, mau ikut Yesus sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Ambil komitmen, tapi setelah pulang gereja, mulai tawaran demi tawaran untuk menggoda kita, untuk gak fokus sama Tuhan Yesus. Itu sering terjadi di kalangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Karena orang yang gak gampang menyerah, dia pasti bisa. Nah apalagi kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia sanggup dan mampu menolong saudara dan saya. Amin. Amin. Jadi Dia sanggup melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita.
Dan saya percaya hari ini pun saudara dan saya yang mau dibelajari proses, belajar dekat dengan Tuhan. Oke, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Proses apa yang harus kita lewati untuk menjadi seperti Kristus? Nah, ini yang perlu kita perhatikan untuk pagi hari ini, Bapak Ibu. Jadi saya katakan bahwa di proses itu gak gampang. Bapak Ibu punya perhiasan yang ada di tangan, yang ada di kalung, di leher, yang ada di telinga. Bahkan mahkota raja yang begitu indahnya itu tidak akan menjadi indah tanpa melalui proses. Jadi proses ini membuat sesuatu menjadi berubah. Berubah menjadi apa? Lebih baik, lebih berharga, lebih mulia. Itu proses. Dan saya percaya bahwa perhiasan yang kita pakai tidak akan menjadi indah kalau tidak dilebur dulu. Dilebur dengan panas yang sangat tinggi, akhirnya mencair, dibentuk sesuai dengan keinginan. Nah, artinya apa? Proses itu enggak gampang dan tidak mudah, tetapi kita mau belajar mengikuti sebuah proses. Jadi langkah yang perlu kita ambil dan proses yang harus kita lewati untuk menjadi sama seperti Yesus, yang pertama adalah kita harus melawan dosa. Coba katakan kepada sebelahmu, katakan, lawan dosa. Saya percaya bahwa dosa itu selalu ada di sekeliling kita. Dosa selalu ada bersama-sama dengan kita. Ingat, dosa gak pernah lengah loh untuk melirik saudara. Dia selalu melirik dengan mata yang tajam, dengan gombalan-gombalan yang sangat menawan. Itu dosa. Sehingga setiap manusia gampang tergoda. Nah, kalau seorang sudah tergoda, berarti dia pasti jatuh. Nah, jadi hari ini saudara dan saya untuk menjadi sama seperti Yesus, kita coba belajar lawan kuasa dosa itu sendiri. Yang ada di sekeliling kita, yang seringkali mengganggu diri kita. Dan saya tidak tahu apa yang selama ini sedang mengganggu saudara. Yang membuat saudara gak bisa fokus kepada Tuhan. Yang membuat saudara hilang, bahkan gak mampu bangkit di hadapan Tuhan. Kita perhatikan di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua. Dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi ada kata jangan berbuat dosa. Ini perintah dan himbauan. Artinya apa? Kata jangan di sini dilarang untuk berbuat dosa. Karena dosa itu ada akibatnya. Makanya di sini Yesus melarang para pengikutnya untuk berbuat dosa. Karena dampak dari dosa adalah maut. Makanya di sini Yesus ngomong jangan berbuat dosa. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Jadi manusia pada dasarnya sudah jatuh di dalam dosa, tetapi Yesus sebagai penolong kita, dia datang ke dalam dunia, dia rela disalibkan buat saudara, rela disiksa, bahkan mati di atas kayu salib. Buat dosa siapa? Bukan sekedar dosa kita, biar kita katakan, tetapi dosa seluruh dunia. Nah, hari ini kita belajar langkah-langkah untuk melawan kuasa dosa. Jadi kita harus punya trik, kita harus punya cara. Kita tahu bahwa kuasa dosa itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu mengikuti kita kemanapun kita berada. Mungkin ada orang yang berkata,
Oh, di ruang doa nggak ada dosa. Tidak demikian. Di mana-mana, walaupun kelihatan tempatnya suci, kelihatannya loh ya, dimanapun dosa itu selalu ada mengikuti kita. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama cara yang perlu kita lakukan untuk melawan kuasa dosa itu sendiri adalah mematikan keinginan dosa. Jadi cara satu-satunya untuk melawan dosa itu sendiri, matikan. Matikan di sini bicara tentang apa sih? Memadamkan. Sehingga tidak ada api lagi. Petugas kebakaran, ketika dia memadamkan apinya, apakah apinya cukup dipadamkan, udah gak ada? Tidak. Perhatikan, cara para pemadam kebakaran ketika dia memadamkan apinya, dia cari sumbernya dulu. Bukan api yang besar itu disemprot langsung enggak. Dia cari sumber yang di bawah. Jadi dimatikan sumbernya dulu, supaya apinya cepat padam. Selain menyemprotkan pinggir-pinggir yang lainnya supaya enggak merembet kemana-mana. Jadi yang dilakukan oleh para pemadam kebakaran itu dia matikan dulu sumber apinya. Sehingga apa? Ketika sumber api ini mati, api yang besar itu pun pasti mati. Sama dengan dosa. Kita harus matikan dosa yang ada di dalam diri kita. Supaya kita bisa menjadi sama seperti siapa? Yesus. Jadi mematikan keinginan dosa di sini artinya adalah menyalibkan keinginan daging. Karena kita sudah terbebas dari kuasa dosa. Jadi menyalibkan keinginan-keinginan kita yang selama ini bertentangan dengan keinginan Tuhan. Apa sih yang selama ini yang membuat Tuhan kecewa dengan kita? Apa sih yang selama ini membuat Tuhan sedih dengan diri saya? Nah itu perhatikan, itu yang perlu dimatikan. Perlu dimatikan. Supaya apa? Kita bisa melihat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan yang penting adalah kita harus menanggalkan manusia lama kita dan menjadi manusia baru. Itu yang penting. Yang kedua, cara yang perlu kita lakukan untuk melawan kuasa dosa, yang kedua itu adalah menjadi manusia baru. Selain kita mematikan dosa yang ada di dalam diri kita, nah yang kedua, gunakan hidup baru yang sudah Tuhan kasih buat saudara dan saya. Karena dengan hidup yang baru ini kita bisa melawan kuasa dosa. Karena sebelum kita mengalami kelahiran baru, tidak ada seorang pun yang sanggup melawan dosa yang ada. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Yesus datang mengubah semuanya. Nah bagi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan tentunya mengalami kelahiran baru, dia punya kuasa untuk apa? Melawan dosa. Tapi orang yang belum mengalami kelahiran baru, dia tidak akan bisa melawan dosa. Tetapi orang yang mengalami kelahiran barulah yang sanggup melawan dosa. Seperti video tadi, walaupun jatuh berkali-kali, tetapi dia tetap bangkit dan bangkit. Akhirnya sampai finish. Itulah kita orang-orang Kristen. Jadi kelahiran baru atau lahir baru itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita alami di kehidupan kita. Jadi artinya gini, kita harus meninggalkan segala dosa dan kebiasaan buruk kita dan belajar untuk hidup taat kepada firman Tuhan. Jadi menjadi manusia baru itu adalah kita meninggalkan segala hal-hal yang buruk dari kehidupan kita. Dan belajar ikut firman Tuhan. Ada hal-hal lama yang harus dibuang dan ditinggalkan. Lalu ada hal-hal baru yang harus dilakukan kemudian. Jadi yang lama ditinggalkan, hal yang baru kita gunakan. Sehingga kita bisa melawan kuasa dosa itu sendiri. Terus yang kedua, proses apa yang harus kita lewati untuk menjadi seperti Kristus? Yang kedua itu adalah melakukan perintah Tuhan. Nah, jadi melakukan perintah Tuhan itu merupakan salah satu langkah atau proses yang harus kita lewati. Selain melawan kuasa dosa, kita juga belajar melakukan yang namanya apa? Perintah Tuhan.
Di ayat ketiga dan di ayat keempat dikatakan seperti ini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah Bapak Ibu, di ayat yang pertama saya ambil kata kunci. Untuk melakukan perintah Tuhan syaratnya apa? Di ayat yang pertama, di situ saya kasih tanda merah, mengenal Allah. Jadi untuk melakukan semua perintah yang Tuhan kasih buat kita, yang harus kita lakukan adalah belajar mengenal siapa? Allah. Dia yang memberi perintah buat saudara dan saya. Karena kita nggak akan bisa mengikuti semua perintah Tuhan kalau kita tidak mengenal siapa yang memberi perintah itu sendiri. Jadi syaratnya untuk kita bisa melakukan semua perintah Tuhan, belajar mengenal Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Coba sama-sama kita katakan dari awal. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu Tuhan, ku terkagum, bila ku lihat hidup dan karya-Mu, karya tangan, ku tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Pujian ini mengungkapkan bahwa sebuah kerinduan, dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi. Jadi ini ungkapan dari seorang yang rindu, ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tujuannya apa sih? Ya tadi, supaya bisa mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Jadi syarat untuk mengerti dan mau melakukan perintah Tuhan, kita harus belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika seorang gak mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dia tidak akan pernah bisa dan mau mengikuti perintah Tuhan. Hanya orang yang mau mengenal Tuhan lebih dalam, dia orang yang bisa dan memahami dan mau melakukan perintah Tuhan. Coba perhatikan di sini. Mengenal Allah bukan hanya sekedar tahu siapa itu Allah. Coba perhatikan pernyataan ini. Mengenal Allah bukan hanya sekedar tahu siapa itu Allah, tetapi kita mampu membaca pikiran dan mengerti apa yang menjadi apa maunya Allah. Itu mengenal.
Jadi nggak hanya sekedar Allah itu pencipta langit dan bumi. Allah itu sanggup mengadakan mujizat. Allah itu Allah yang hebat. Allah itu Allah yang luar biasa, nggak berhenti di situ. Tetapi mengenal di sini berbicara tentang bagaimana kita paham apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kita. Kerinduan Tuhan bagi penciptanya, itulah yang disebut dengan mengenal. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kita nggak perlu bangga suka datang ke gereja, ataupun kita nggak perlu bangga sudah terlibat di pelayanan, karena itu tidak menjamin buat seseorang itu mengenal siapa itu Tuhan. Tetapi orang yang mampu membaca dan mau mengerti maunya Tuhan, saya percaya orang itu akan membuka dirinya untuk Tuhan. Bahkan ada orang yang rela mati-matian melayani Tuhan. Karena apa? Dia tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya secara pribadi. Di ayat yang keempat kata demikian. Barang siapa berkata aku mengenal dia, perhatikan. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya. Jadi mengenal Tuhan, tetapi tidak menuruti perintah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Dia adalah pendusta. Nah, makanya saya katakan bahwa pelayanan itu bukan jaminan buat seorang disayang oleh Tuhan. Tetapi orang yang mengerti isi hatinya Tuhan, itu orang yang disayang oleh Tuhan. Makanya ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang gampang jatuh ketika menjadi hamba Tuhan. Makanya ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang jatuh karena mereka hanya sadar dan tahu siapa itu Tuhan, tidak mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, hari ini saya mengajak kita yang hadir hari ini untuk menjadi sama seperti Yesus, belajar kenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan yang ketiga, proses apa yang harus kita lewati untuk menjadi seperti Kristus? Yang pertama, melawan dosa. Yang kedua, melakukan perintah Tuhan. Dan yang ketiga, hidup di dalam Tuhan itu sendiri. Jadi enggak cukup kita hanya melawan dosa yang ada di sekitar kita. Enggak cukup kita hanya sekedar mengikuti perintah-perintah Tuhan toh. Tetapi bagaimana kita menjadi anak Tuhan, kita harus hidup di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Di ayat 5 dan ayat ke-6 berkata demikian. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, nah ingat, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, berarti ia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Jadi tidak gampang, tidak mudah. Coba kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama dia hidup di dalam dunia ini. Yang sangat menonjol yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah melakukan penginjilan. Itu yang sangat-sangat menonjol. Mujizat bagian yang terkecil. Tetapi yang utama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di dalam dunia adalah dia melakukan penginjilan. Nah, artinya gini, bahwa hidup di dalam Tuhan berarti kita belajar hidup sama seperti setelah hidup. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Melakukan, beritakan. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa tugasnya pendeta, tugasnya para penginjil yang menyampaikan Yesus kepada orang lain. No, hari ini tidak seperti itu. Barang siapa yang mengaku mengenal Yesus, firman Tuhan katakan adalah ia wajib hidup sama seperti siapa? Yesus telah hidup.
artinya apa? Tugas kita bersama. Melalui apa? Banyak hal yang perlu kita lakukan untuk menginjili. Terutama melalui pekerjaan kita. Di mana kita berada. Apa yang sudah Tuhan percayakan buat kita hari ini? Jabatan kita, kedudukan kita, keseharian kita, itulah ladang kita, itulah mimbar kita. Untuk apa? Beritakan siapa itu Yesus. Dimanapun kita berada, beritakan Yesus. Supaya banyak orang mengenal siapa itu Yesus. Jadi sebagai penutup hari ini, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya secara pribadi yang terjadi kurang lebih 2 minggu yang lalu. Karena ada tukang kerja di rumah. Nah, saya beli nasi pecel untuk tukang sarapan dulu seperti itu di tetangga saya, di Mbak Kam, di tetangga. Waktu saya beli, datang juga salah satu orang yang dulu pernah berjemaat di tempat ini. Dulu sekali, udah lama sekali. Sekarang udah enggak di tempat ini, sudah di gereja yang lain. Datang beli nasi pecel juga. Nah, selama kita beli nasi pecel itu, si bapak ini tadi ngomong sama saya, menceritakan berkat-berkat Tuhan, pengalaman hidup dia sama saya. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah berbeda tanggapan dari sang penjual pecel. Kalau bagi saya kan nggak masalah. Jadi intinya dia menceritakan kebaikan itu tuh berlebihan sih. Caranya dia ngomong, caranya sih bukan salah dia ngomong, caranya dia ngomong itu salah atau berlebihan. Karena menurut si bakul pecel ini tadi, jemaat ini ngomong sama saya, itu seolah-olah dia tuh orang yang paling hebat. Orang yang paling super. Nah, ketika dia ngomong sama saya, intinya itu caranya dia tuh nuturi saya. Seperti itu. Itu caranya dia ngomong. Maksud dia itu menceritakan kebaikan Tuhan, tapi caranya itu cara menuturi. Sehingga sepanjang kita beli nasi pecel itu, dia banyak ngomong memang. Saya hanya tinggal menjawab iya. Iya, itu aja. Singkat cerita ya sudah selesai. Saya sudah dapat nasi pecel, dia juga sudah dapat nasi pecel, kita pulang. Nah, 1 minggu yang lalu saya juga belanja lagi di Mbak Ana, di tetangga saya juga. Nah, Mbak Kam ini datang lagi sama-sama belanja sama saya. Nah, di situ dia ngomong sama saya, Pak Meon, saya salut sama sampean. Waktu kamu beli nasi pecel kemarin, kenapa kok kamu diam aja waktu Bapak ini ngomong sama kamu? Loh kan kamu ini kan pendeta, kamu ini kan hamba Tuhan. Tapi kok kamu malah nggak banyak ngomong ketimbang Bapak ini, seperti itu. Nah, di situ dia melihat ada sisi yang baik dari saya. Sebagai pendeta, saya nggak banyak ngomong, diam. Justru orang yang bukan pendeta ini di jemaat, justru nuturi saya. Nah, di satu sisi dia melihat bahwa saya orang yang sabar, orang yang mau belajar merendahkan diri, seperti itu. Di situ dia ungkapkan waktu sama-sama belanja di Mbak Ana tetangga saya. Dia ngomong di situ dan Mbak Ana juga langsung ngomong, yaitu orang kok bisa seperti itu ya? Ngomong seperti itu. Padahal dia tahu orang Pak Simeon ini apa pendeta. Loh ngapain dia ngomong seperti itu? Nah, maksudnya gini, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, inti dari cerita ini, saya mau sampaikan gini. Apapun yang kita sampaikan, ingat, jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu bisa menjadi tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saya ngerti maksud si Bapak ini. Bisa saja dia menceritakan apa yang dialami itu supaya orang yang tidak seiman dengan kita tahu Yesus itu luar biasa. Tetapi cara dia bercerita itu yang membuat orang lain ngerasa gak nyaman. Karena waktu dia cerita dia lebih vokal. Gak memberi kesempatan buat saya untuk meresponi apa yang dia sampaikan. Justru kelihatannya dia menggurui saya. Nah kan orang kan tahu siapa itu saya, kan seperti itu. Akhirnya orang yang tahu saya ngerasa gak nyaman gitu loh. Intinya seperti itu aja sih, jadi belajar. Nah apa kaitannya dengan firman Tuhan hari ini? Menginjili
Sebenarnya kita nggak perlu banyak ngomong tentang Tuhan Yesus kok. Ingat, bukan berarti saya melarang untuk ngomong tentang Tuhan Yesus. Nggak perlu banyak ngomong tentang Tuhan Yesus, tapi praktekkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Orang akan melihat Yesus ada di dalam hidup kita, amin. Itu tadi melalui pekerjaan kita. Kita nggak perlu banyak ngomong tentang Yesus ini segala macam. Tetapi praktekkan apa yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Itu yang membuat orang lain bisa melihat Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika ada orang bertanya siapa itu Yesus, jelaskan. Karena ketika saudara nggak menjelaskan, itu kesalahan yang sangat fatal bagi saudara untuk menyaksikan siapa itu Yesus. Tetapi menghidupi kehidupan Yesus itu jauh lebih penting. Karena di situ orang bisa melihat Yesus ada di dalam diri kita. Tanpa kita mengenalkan siapa itu Yesus, tanpa kita mempromosikan Kristen itu sendiri, orang tahu, oh ternyata orang Kristen itu seperti ini. Oh Yesus itu seperti ini. Nah ini yang perlu kita praktekkan. Supaya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ketika dia ada di dalam dunia, sama-sama kita lakukan untuk siapa? Tuhan Yesus. Ini ada 3 hal yang perlu kita pelajari hari ini. Kesimpulannya adalah proses yang harus kita lewati untuk menjadi seperti Kristus. Yang pertama adalah melawan kuasa dosa. Yang kedua, melakukan perintah Tuhan. Yang ketiga, hidup di dalam Dia. Amin. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi, dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, dari pujian ini coba kita perhatikan dan naikkan pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Naikkan pujian ini sebagai doamu kepada Tuhan, pengakuanmu kepada Tuhan, bahwa ada satu kerinduan di dalam diri kita. Nyatakan di dalam Tuhan hari ini bahwa kita ingin mengenal Dia lebih dalam lagi, supaya kita bisa menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang layak di hadapan Tuhan hari ini, dan kita bisa menjadi seperti Kristus. Dan mari bersama-sama naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku naikkan pujian ini sebagai pengakuanmu kepada Tuhan pagi hari ini. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Lebih lembut kita katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita ambil komitmen pagi hari ini untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, supaya ketika pulang dari tempat ini
Kita mampu melawan setiap godaan dosa yang terus menghimpit kita, yang hadir dalam kehidupan kita. Dan mari kita bersama-sama minta sama Tuhan, kekuatan sama Tuhan, supaya hari ini pulang dari tempat ini kita tetap menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang layak di hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin.